Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, kali ini kita bersama Ustadz Hadi Gunawan. Widya Suara sebagai dai juga, sebagai direktur LMT. Ini kita bisa lihat Trust Consulting bagi Anda yang ingin mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan Anda, di infrastruktur dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang visioner dan kekuatan kesabaran. Ya, kita pada saat ini memberikan berbagi tips kepada kita supaya kita bisa Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Mas Rio, bahagia sekali ya. Hari ini kita ketemu dengan suasana yang lebih nyaman, santai. Dan kita hari ini berada di kantor Trust Consulting ya. Baik, jadi antara kekuatan visi dan kesabaran adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ada satu kaidah dalam bahasa Arab yang mengatakan begini, setiap orang yang memiliki visi yang kuat, maka dia pasti memiliki kesabaran dalam hidup. Jadi bahwa kekuatan kesabaran kita itu adalah berbanding lurus dengan seberapa besar dari visi-visi yang kita bangun dalam hidup kita. Oleh karenanya bahwa kekuatan visi kita atau harapan-harapan besar yang ingin kita raih itu adalah menjadi sebuah kepastian yang harus kita bangun sejak dari awal. Itulah ada satu doa sederhana yang diajarkan kepada kita, yaitu pada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebetulnya bahwa doa ini bukan hanya pada konten, doanya dengan 3 kalimatnya, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kemudian terbebas azab api nerakanya. Hal yang paling mendasar terhadap esensi dari doa ini kita diajarkan berpikir visioner, bahwa yang ingin kita tata adalah jauh ke depan, yaitu kebahagiaan kita akhirat, dan kemudian insya Allah nanti kita akan fight dan kita kuat untuk kehidupan dunia kita. Ini jadi bahwa menciptakan sebuah kesabaran yang kuat adalah berawal dari ketajaman visi tentang masa hidup kita, yaitu satu visi bahagia dan sukses bukan hanya di dunia ini saja, melainkan nanti sampai bahagia dan sukses kita di akhirat kita. Oke. Ini terima kasih sekali. Ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Kita ini kadang-kadang tuntutan kehidupan hari-hari ini terfokus pada here and now, di sini dan sekarang. Semua mata memandang bagaimana memandang ke depan jauh-jauh, yang sekarang saja belum selesai ini. Jadi sehingga ini membuat kita kadang-kadang sabar dalam hidup. Oke. Bagaimana caranya supaya kita di tengah aktivitas kita itu, atau kapan waktu yang terbaik supaya kita mempunyai cara pandang yang jauh gitu. Ya. Jadi justru paradigma berpikir yang harus kita rubah. Caranya adalah bahwa kalau orang berkatakan untuk yang kekinian dan yang sekarang ini belum selesai, apalagi yang akan datang, maka kemudian dibalik. Kita berpikirnya jauh ke depan, nanti yang sekarang akan selesai. Gitu. Jadi bahwa orang yang hanya berpikir untuk kekinian, orang yang hanya berpikir pada lingkup yang sempit, maka kemudian yang kecil dan yang sempit belum tentu selesai, apalagi yang akan datang. Oleh karena dalam beberapa manajemen modern kekinian, ada bangun suatu visi-visi dan beberapa roadmap yang jauh, itu dalam rangka untuk menjadikan apa yang kita pikirkan sekarang itu sebetulnya kecil. Kecil ketika dibandingkan dengan sesuatu yang akan datang, kecil dibandingkan dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi orang dengan berpikir visioner yang jauh ke depan, dengan lingkup berpikir yang besar, maka urusan yang hari ini yang kecil akan lebih mudah dan sederhana untuk bisa diatasi. Begitu konsepnya. Tentang visioner dan kekuatan kesabaran. Tapi tipe orang itu beda-beda. Katakannya ada yang mengatakan sabar itu sulit, kata dia. Sabar itu ada batasnya. Benar nggak itu? Bahwa sabar itu ada batasnya. Bahwa orang setiap manusia punya batas. Baik, dan istilah itu sebetulnya kadang-kadang justru membelenggu kita. Ya, membelenggu kita artinya bahwa mengapa Anda lakukan itu dan ini? Dia akan jawab, karena telah habis kesabaranku. Itu sekedar menjadi justifikasi bagi seseorang untuk mereka berputus asa ketika dalam keadaan tertentu. Oleh karenanya penting bagi kita, mari kita berazam. Sebenarnya yang contohkan oleh Allah pada kita, Rabbana ahri alaina sabra. Ya Allah, limpahkan bagi kami adalah sabar itu yang seluas-luasnya. Dan Allah tidak membatasi sabar kita dengan kita minta, ya Allah berikan aku sabar yang secukupnya, tidak. Apalagi sabar yang berbatas, tidak sama sekali. Allah memfasilitasi bagi kita kesabaran itu adalah kesabaran yang tak terhingga. Jadi artinya adalah sebetulnya kesabaran dalam diri kita tergantung bagaimana kita menata visi hidup kita. Sekali lagi adalah semakin tajam visi yang kita tanamkan dalam diri ini, tujuan-tujuan besar yang ingin kita munculkan dalam diri kita, maka insya Allah sabar akan semakin kuat. Atau dengan kata lain adalah orang yang tidak sabar biasanya karena visinya yang kecil, karena tujuan hidupnya yang lemah, target-targetnya juga sangat kecil, maka kesabarannya juga kecil gitu. Ternyata kesabaran menjadi faktor kunci untuk
Iya. Iya. Kalau kita lihat ini, saya lihat ada buah, Ustaz. Ini Oh buah ya, apa, Ustaz? ini buah Kalau jambu kita nih. ngomong-ngomong buah, kira-kira dia Baik, punya buah. ini kebetulan ya. Kami tanam pohon ini Mas Rio ya. Saya perhatikan hari demi hari ya, time by time kami simak dari awalnya putik dan apa ini bunga yang kecil, kemudian dia mekar, sampai kemudian hari ini dia menghasilkan jamu. Ya insya Allah ini kita berharap setiap jambu nanti ini ukurannya bisa sampai 200-an gram. Masya Allah, Ya, satu buah. satu buah itu sangat besar sekali. Padahal awalnya kita tanam dari kecil dan kemudian dengan penuh kesabaran, ya kan, maka kemudian tumbuh menjadi besar dan seterusnya. Ini adalah ayat kauniyah, pelajaran yang sangat hebat. Dan dengan kesabarannya si pohon jamu yang masih mungil ini, ya kan, padahal tempatnya kecil, mungil menghasilkan buah yang besar. Saya yakin karena dia punya visi yang besar juga. Tentu rasanya berbeda ya, Ustaz. Makan buah yang belum masak sama yang masak. Tentu benar. Dan kita pun yang si empunya harus sabar juga. Jangan kemudian kita mudah petik padahal dalam kondisi yang dia belum masak. Jadi, Masya Allah ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi setiap tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di sekitar kita memberikan lesson dan ya pelajaran yang sangat baik untuk kita. Karena visioner ya dalam konsep hidupnya, ada visi yang jelas, maka dia menghasilkan. Dan kita lihat nih antara lain ini Mas Rio ya. Ini ada pohon-pohon dengan kecilnya dan dahannya yang sangat kecil, setelahnya ramping. Tapi sebelum ini menjadi besar, dia sudah siapkan ada bunga-bunga lain yang akan juga tumbuh. Ini bunga-bunga lain yang juga tumbuh. Di sana ada bunga-bunga lain. Jangan sampai nanti ketika ini dipetik karena telah masak, maka kemudian tidak ada regenerasi sesudahnya. Makanya dahsyat sekali ayat kauniyah ini sembunyi di sini, dia sembunyikan. Ini adalah buah-buah dari satu konsep visi masa depan. Dan kemudian yang berikutnya nggak kalah penting adalah dengan kesabarannya diseraplah unsur hara dari akar-akar itu. Kadang-kadang kita berikan pupuk daun di atasnya, maka kemudian menjadi akumulasi satu kesatuan yang pada akhirnya kesabarannya menghasilkan satu karya yang besar. Sekali lagi adalah pohon jambu ini dia memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Ibarat dari satu lembaran-lembaran tulisan dalam sebuah buku, dia ingin seakan-akan katakan, wahai manusia, sekiranya aku saja bisa bersabar, lalu mengapa tidak kalian yang dibekali oleh Allah dengan hati, mata, pendengaran, fisik, dan kemudian perangkat-perangkat aturan hidup dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, kalian tidak bisa punya visi dan punya kesabaran sebagaimana kesabaran yang telah aku tunjukkan pada kalian. Masya Allah, ini adalah bagian satu dialog kauniyah yang sangat luar biasa. Dan ini diturunkan oleh Allah SWT. Ma khalaqta hadza batila. Mari kita tidak hanya menikmati bagaimana lezat dan manisnya buah jambu, tapi lebih dari itu adalah pelajaran visioner dan kesabaran dari sang buah jambu yang akhirnya menghasilkan sebuah prestasi yang sangat hebat. Ini adalah pohon jambu juga. Dan pohon jambu ini batangnya, pohonnya jauh lebih besar. Bahkan dia berada di alam yang lebih terbuka, tidak dalam pot. Tapi ternyata kenyataannya satu pun buahnya tidak ada, kecuali ada 1, 2, 3 bunga saja ada di atasnya. Jadi ini yang saya katakan bahwa tergantung bagaimana kita memanai peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Oleh karena tidak selalu bahwa tempat yang luas, kondisi yang lapang pasti menghasilkan sesuatu. Kalau kita bisa mengambil beberapa hal yang positif dalam diri kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat hebat. Inilah sekali lagi bahwa tema yang kita angkat pada hari ini, mengapa kita sebutkan bahwa hanyalah mereka orang punya visi yang kuat, maka dia akan memiliki kekuatan kesabaran dalam dirinya. COVID-19 tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak berprestasi. Coronavirus adalah bukan penghalang bagi kita. Bahkan justru ini menjadi satu hikmah dan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita mengambil pelajaran ini dengan baik dan pada akhirnya adalah menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Kata kuncinya adalah kuatkan visi hidup kita. Kita akan memiliki kekuatan kesabaran dan kesabaran kita fondasi terbaik sukses dan bahagia kita. Artinya adalah bahwa COVID-19 dan kondisi pandemi dan segala satu ujian, mungkin coronavirus salah satu saja. Sebetulnya ada salah-salah yang lainnya yang juga justru kalau kita nggak mengambil sisi positifnya itu akan memangkas kekuatan kesabaran kita. Tetap mari kita bangun bahwa hidup ini adalah harus dengan visi yang kuat. Kalau visi kita jelas, ketika memang Allah memberikan kondisi yang sangat berat dan sulit ya, secara kasat mata di pandemi corona ini, tapi kemudian ada sisi peluang-peluang besar yang sedang tersembunyi yang itu belum tergali oleh kita. Mari kita lihat, selama ini kita nggak terlalu mengenal Zoom, ya Zoom meeting, kemudian juga kita nggak mengenal daring, ya kan? Selama ini kita nggak terlalu menggunakan fasilitas multimedia, selama ini kita jualan konvensional, face to face, tapi kemudian sekarang kan itu dirombak sama sekali.
dirombak sama sekali, artinya bahwa kebiasaan kita untuk konvensional diganti menjadi digital. Ya, kebiasaan kita untuk tatap muka langsung menjadi dengan jarak jauh. Ada apa di balik itu? Ini Allah sebetulnya ingin aktivasi potensi yang selama ini belum terpakai oleh kita. Dan kalau kemudian kita menggunakan dan memanfaatkan potensi yang seperti ini, artinya kita mengambil sisi apa di balik dari kesulitan kita menjadi sesuatu ini akan menjadi dahsyat. Karena orang jarang pakai, karena orang jarang gunakan, karena orang baru, tapi kita mencoba yang baru dan orang belum gunakan, maka kita bukan termasuk orang yang gulung tikar dalam bisnis kita. Insyaallah. Oke, mudah-mudahan kita bisa bangkit. Amin. Inspirasi dari COVID ini apapun krisisnya, pasti Allah memberikan kebaikan. Dan pastikan bahwa krisis ini buat kita lebih tangguh, lebih sabar, lebih visioner, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Sore hari Sore. ini. Insyaallah. Ada beberapa Sukses, ya, sabar. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Menarik ya. dipanen kapan ini? Iya, tunggu segini nah ini besarnya ini. Segini ya? Iya, segini. Makanya nanti dijaga untuk jadi apa ya? Jadi percontohan aja. Dan ini unik sekali. Ada satu lagi yang jambu tapi belum dipindahkan, jambu biji yang segini. Oh, jambu air. Jambu biji yang non biji.